Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Alansyah dengan NIM 250306134. Jadi berdirinya dengan sini saya ingin menjelaskan tentang traktus digestivus dari Galsuganus domesticus. Jadi yang pertama itu ialah ephimoris atau paru. Jadi ephimoris ini berfungsi untuk mengambil makanan dan makanan tersebut dibantu oleh namanya kelenjar saliva. Dan kelenjar saliva itu mengandung namanya enzim amilase untuk melunakkan makanan tersebut sebelum makanan tersebut lanjut ke organ-organ selanjutnya. Nah, setelah itu lanjutlah ke bagian esofagus. Jadi esofagus ini ialah saluran penghubung mulai dari mulut hingga ke crop atau tembolok nanti. Setelah itu lanjutlah bagian ke crop atau tembolok. Jadi crop atau tembolok ini ialah tempat penyimpanan makanan sementara dan di mana makanan tersebut telah dilunakkan oleh bantuan enzim yang berasal dari kelenjar saliva. Setelah itu lanjutlah ke bagian proventriculus. Jadi proventriculus ini berfungsi. Jadi proventriculus ini di dalamnya itu terdapat yang namanya enzim pepsinogen untuk menghasilkan asam amino. Setelah proventriculus lanjutlah ke bagian ventriculus. Jadi ventriculus ini atau gijat fungsinya itu ialah jadi fungsinya itu ialah di mana makanan tersebut digiling dan dihancurkan dengan bantuan dari batuan-batuan kecil yang ditelan oleh ayam atau disebut dengan grit. Nah, setelah dari ventriculus lanjutlah ke bagian intestinum tenue. Jadi intestinum tenue ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum. Jadi duodenum ini merupakan bagian yang pertama dari usus halus yang berfungsi untuk pencernaan terhadap reaksi kimia yang dibantu oleh enzim dari pankreas dan juga empedu hati. Setelah itu lanjutlah ke bagian jejunum. Jadi jejunum ini merupakan bagian yang kedua dari usus halus yang berfungsi untuk penyerapan nutrisi terutama dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Setelah itu lanjutlah ke bagian ileum. Jadi ileum ini merupakan bagian yang ketiga atau bagian terakhir dari usus halus yang berfungsi untuk menyerap sisa-sisa dari bekas duodenum dan juga jejunum. Nah, itu lanjutlah ke intestinum crasum. Jadi intestinum crasum ini dibagi menjadi 3, yaitu seka, baru itu kolon, dan juga rektum. Jadi seka ini merupakan bagian yang pertama dari usus besar. Yang seka ini merupakan 2 kantong yang berfungsi. Yang kantong kanan itu yang berfungsi sebagai fermentasi serat kasar. Yang bagian kiri itu fungsi kedua itu berfungsi sebagai penyerapan air. Nah, jadi dua-dua ini terdapat bagiannya yang untuk menghasilkan serat-serat yang tidak bisa diproses oleh usus halus tadi. Lanjutlah ke bagian kolon. Jadi kolon ini merupakan bagian yang kedua dari usus besar. Jadi kolon ini merupakan bagian penyerap air dan juga membantu untuk pembuangan pencernaan yang tidak bisa diproses oleh usus halus tadi. Setelah itu lanjutlah ke bagian rektum. Jadi rektum ini merupakan bagian yang terakhir dari usus besar yang berfungsi untuk pembuatan feses dan pembuangan air yang akan diprosesnya feses itu dan akan dibuangnya melalui kloaka. Terus selanjutnya itu ialah kloaka. Jadi kloaka ini yang merupakan bagian yang terakhir dari saluran pencernaan. Jadi kloaka ini berfungsi untuk
menghasilkan reproduksi serta pembuangan feses dan juga urin. Sekian video dari saya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.